Wabarakatuh. Kenalin ya kakak, nama ibu Sinta. Nama kakak siapa? Nama ibu Ratu Anindya. Ratu Anindya. Usianya berapa tahun? Usia saya 19 tahun. 19 tahun. Masih sekolah ya? Sekolah di mana? Di SMA Cilegon. Di SMA kelas 3 ya kak ya? Oke. Di sini ibu mau menjelaskan mengenai anemia pada remaja kak. Kita lihat PowerPoint yang ibu sudah siapkan ya kak ya. Untuk pengertian anemia sendiri, anemia itu adalah kondisi ketika kadar Hb, itu Hb itu hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normalnya. Nah normalnya itu Hb itu 12 gram per dl. Hemoglobin itu berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh kak. Jika Hb kakaknya rendah, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga mudah lelah. Nah jadi kalau misalkan kakak itu mudah lelah, pasti itu tanda-tanda anemia ya. Kalau bukan lelah, capek ya kak ya. Di sini ada gambar Hb normal dan Hb anemia. Nah ini bentukan Hb normal itu seperti ini kak. Kalau Hb anemia itu berpisah ya gitu, jadi berperegang gitu ya. Nah untuk mengapa sih remaja sangat rentan sama anemia? Karena kan kakak itu masih 19 tahun, itu mau masuk masih fase remaja ya. Nah kalau udah 20 tahun itu udah dewasa. Nah karena remaja itu terutama remaja putri sangat rentan mengalami anemia. Yang pertama karena kan kita mengalami menstruasi setiap bulannya. Lalu asupan makanan kurang bergizi, seperti misalkan kayak jajan yang kayak seblak gitu ya, kayak bakso kayak gitu-gitu. Lalu sering diet tidak sehat, misalkan kayak biasanya kan pengen langsing nih, jadi nggak mau makan deh gitu. Jadi kan nggak ada asupan gizi yang bagus ya. Padahal diet sehat itu seperti apa kan ada aturannya. Nah kalau yang nggak mau makan sama sekali itu ditandakan diet tidak sehat. Lalu yang keempat, jarang mengonsumsi makanan sumber zat besi. Zat besi itu contohnya seperti sayur bayam. Nah sayur bayam itu adalah mengandung zat besi gitu. Lalu yang kelima, kurang minum tablet tambah darah. Jadi kita itu kalau lagi menstruasi ya kayak itu harus wajib banget minum tambah darah, apalagi kalau misalkan kakaknya punya anemia gitu. Tanda dan gejala anemia itu seperti apa? Nah yang pertama itu mudah lelah dan lemas gitu. Jadi kok dikit-dikit padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain tapi kok lemes gitu ya, kok lelah gitu. Nah lalu yang kedua tuh cepet pusing, tiba-tiba suka sakit kepala, kelingan gitu, tiba-tiba kayak gitu. Apalagi kalau lagi head suka ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya. Ya. Lalu wajah tuh suka pucat tiba-tiba gitu, kelihatan dari di bawah matanya itu warnanya putih nggak merah. Lalu yang keempat, sulit konsentrasi saat belajar. Jadi otomatis kan kalau kita pusing, lemas, jadi belajar juga kayak gak masuk gitu kan. Yang kelima, cepat ngantuk dan kurang bersemangat. Karena kan tadi darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, otomatis kita akan cepat ngantuk gitu. Nah jika dibiarkan, anemia dapat menurunkan prestasi belajar dan daya tahan tubuh, jadi mudah sakit gitu ya. Dampak anemia pada remaja apa sih dampaknya? Yang pertama, konsentrasi tadi belajar menurun. Yang kedua, mudah sakit ya karena daya tahan tubuhnya akan rentan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan terganggu, jadi susah tinggi ya gitu. Lalu resiko masalah kesehatan di masa depan termasuk saat kehamilan. Jadi remaja yang anemia ini tuh benar-benar sangat diprioritaskan karena untuk persiapan, karena kan akan menjadi seorang ibu yang nanti akan menikah, hamil. Nah hamil itu membutuhkan darah di dalam tubuhnya lebih banyak karena kan terbagi dua ya sama kehamilan sama janinnya nanti itu. Makanya kenapa remaja tidak boleh sampai anemia, karena persiapan untuk nanti ketika dia akan menikah. Cara mencegah anemianya, yang pertama mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Contohnya ati ayam, ati sapi, suka nggak kak?
Suka. Lalu daging sapi gitu, daging merah. Lalu sayuran hijau, nah kayak tadi bayam, kangkung, lalu kacang-kacangan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sumber vitamin C agar penyerapan zat besinya lebih baik. Jadi ketika kita makan minum tablet penambah darah itu sama air jeruk. Jadi penyerapannya tuh cepat gitu. Nah, lalu yang ketiga, minum tablet penambah darah secara rutin, 1 tablet per minggu. Nah, apalagi kalau lagi haid tuh sehari sekali pas lagi haid keluar darahnya. Lalu hindari minum teh atau kopi saat makan. Jadi ketika makan jangan terlalu sering ngopi deh gitu kan, sekarang lagi hits banget ya kopi. Nah itu hindarilah gitu, jadi sebulan sekali oke. Jadi jangan setiap hari karena itu akan zat besi kita tuh akan menurun sama si kopi itu kan, kafein itu ya. Teh juga punya kafein gitu. Lalu istirahat cukup dan hidup aktif itu kayak olahraga. Nah, pesan penutupnya dari saya, anemia bukan masalah sepele. Nah, bukan masalah sepele ya, ingat. Tapi bisa dicegah dan diatasi, jadi bukan masalah berat juga. Remaja yang sehat hari ini adalah calon generasi yang kuat di masa depan. Nah, mulailah dari diri sendiri dengan pola makan sehat dan rutin minum tablet tambah darah. Nah, jadi nanti kalau misalkan kakak tuh lagi haid, minum tablet penambah darah pakai air jeruk biar cepat penyerapannya ya, gitu. Tapi jangan pakai es ya, air jeruk. Thank you, mungkin segitu dari saya. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup? Sudah ngerti? Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.